Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'. Yang kami hormati pengurus Musala Al-Hidayah Desa Pauh Terenja, Kecamatan Perbaskoto. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini tidak salah kita telah memasuki malam yang ke-10 Ramadan. Alhamdulillah, besok sudah 10 hari puasa kita. Tadi sudah 9 hari. Insya Allah ibadah yang kita kerjakan itu dapat diterima di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beri salam dicurahkan buat yang kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya, yaitu pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ditengok sahku makin kemuku nampaknya, ya kan? Di belakang lah mulai kosong. Nah, ini nampaknya babak pemanasan kula banyak mundur nampaknya, ya kan? Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu kami, jangan berkurang yolai. Sampai akhir Ramadan rami seperti itulah. Ya Dinda Yanto. Kalau di Preso Mas Haji Musala memang samu penyakitnya. Semakin kate semakin marosot jemaahnya. Mudah-mudahan kita berkomitmen istiqomah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini puasa 29, tarawihnya juga 29 hari di masjid. Itu bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu dan apa juga di rumah tapi di masjid lebih bagus juga. Maka kata TikTok di Somat itu, oleh Somat mengatakan, ya kan? Aduh dasarnya itu. Laki-laki yang sholat di kantor, sholat di kamar, sholat di rumah, jangan diulangi lagi, ya kan? Maka kata Nabi, kalau ada yang sembahyangnya di rumah, bakar rumah mereka. Wah, kareh kaji kau. Itu kata Nabi, ya kan? Tapi insya Allah ini sebuah isyarat bagi kita. Kalau kita laki-laki tidak boleh sholat di rumah, harus di masjid atau di musala. Yang penting di rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan di rumah lain. Ini bagi laki-laki. Insya Allah pada malam hari ini kami dijadwalkan oleh Adinda Yanto, yaitu masalah judul kultum kita pada malam hari ini, keutamaan yaitu memelihara anak yatim piatu. Ya Bapak Ibu, yang dikecil anak yatimku, kita yang hadir malam hari ini banyak anak yatim. Ya tak? Yang tua banyak anak yatim kok. Anak lumang banyaknya malam begini mah. Kenapa? Termasuk ustaz juga nih wah. Anak yatim kok mah. Anak yatim di mana yatim sebenarnya kan itu. Bara batih umumnya anak yatim itu adalah yaitu sampai nyutamai sekolah minimal SMA. Kon itu. Kalau kuliah mungkin nyulah agak dewasa itu. Kalau ukuran Nabi itu adalah sampai dia balik, itu dikecehan anak yatim. Ini di pasar buku-buku banyak mengakui itu. Pak Kua, mau anak yatim juga Pak Kua. Walah gaya, semua anak yatim apa ya lah. Ya kan? Anak yatim itu ada batihnya. Ya Bu ya. Insya Allah tadi pembawa acara telah mengumumkan dikumpul dari 1 Ramadan sampai di akhir Ramadan nanti baru dibagikan anak yatim. Ya tak? Ini itulah istimewanya agama awak Pak Ibu. Islam ko, kalau kita banding dengan agama-agama yang lain, agama Islam ko lah yang lengkap saudaranya, termasuk hablum minan nas pada malam hari ini, yaitu
orang yang menyatuni anak yatim. Ini kan. Maka Allah katakan dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, ya. Tahukah kamu orang mendustakan agama? Yang pertama adalah fazalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardi anak yatim. Ya mak, kalau ada anak yatim di rumah, jangan diberangin lain. Ya dah. Anak yatim cuma perangainya cikah umat lo kadang-kadang tuh. Membuat apa orang mencari orang ni dengan berang kayaknya. Banyak anak yatim itu tuh. Tapi jangan diberangin digosok kepalanya. Ikut dari sabi kayaknya dah tadi untung ayuang. Abah lah mati yang perangai cikah perangai cikah umat perangai aku. Anakmu itu disabi kayaknya tuh. Ya bu. Ini besok mama aku cerita kasar mainnya kan. Nak amuh cerita dah bu. Anak yatim tu digosok kepalanya, sanang hatinya. Ya dah. Yung, ya dah. Jangan nakal yo lai. Dia ajarnya elok-elok. Tak boleh dihardik anak yatim itu. Di dalam Al-Quran, ya kan? Allah katakan itu beberapa surat. Al-Baqarah ayat 220, ya kan? Allah katakan kepada Nabi Muhammad untuk mempergauli anak yatim dengan baik, bergaul dengan mereka secara baik. Tidak boleh kasar jo anak yatim. Kemudian surat An-Nisa ayat yang kedua. Ini juga diperintahkan oleh Allah itu. Tidak boleh kita memakan harta anak yatim, mencampur adukan harta anak yatim dengan harta kita. Ya Pak Ibu, deko dapat dari pengurus bis lebaran, mau tak lebaran, dikasih piti dari pengurus ke anak yatim. Ya kan, dikasih 1 juta atau 2 juta. Jangan mau makan lo piti itu. Dibali bajunya, dibali sepatunya, ya kan, atau sendalnya, salabihnya untuk balanjo. Kau ndak harus tiba di rumah nyulam boleh piti anak yatim kau. Namu dah Pak. Ibu ya, dan namu cerita dah. Piti anak yatim dah boleh dimakan doh. Kau dapat piti awak dah gini kenyo. Ya dah. Ikut dicampur aduk ayo. Nyulam mu ada kawan dia bawa di rumah. Wang nompang jambo mah. Ayah lah meninggal aku dah do lai. Kecil ayahnya Alah mati ayah aku mah. Kini berbagi kau sakit kau juang aja. Namu macam itu dah Pak. Itu bukan sakit namu itu. Itu hak anak yatim. Ya kan? Maka tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim. Maka Allah katakan, apabila kamu memakan harta anak yatim, nanti perut kamu diisi dengan api neraka Pak. Sapanuh lambung awak kau, bayangkan kejironya. Jadi makan piti yatim lain. Lah, itu surah An-Nisa ayat 2. Ini Allah katakan nanti buka di rumah itu. Dibuka arti dibaca ya. Yo kecil ustaz ibu enggak? Tak boleh memakan harta anak yatim. Tak boleh menukar kebaikan dengan keburukan. Tidak boleh memakan harta anak yatim. Maka letaknya adalah dosa besar bagi kita. Itu. Kemudian berikutnya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 10. Ayat Allah lanjutkan. Ya kan? Kemudian tidak boleh mencampur adukan harta anak yatim dengan harta kita. Maka akan dibakar kita di akhir akhir nantinya dengan bakaran api neraka. Menyala-nyala api itu Pak, membakar awak tadi karena harta wak campur aduk dengan harta anak yatim. Maka tolong Bapak Ibu, insyaallah mudahan nanti di hari raya dia bisa bergembira dengan kita. Mohon maaf dari Anas bin Malik, ini ketika Rasulullah SAW mau pergi sholat hari raya, ya kan? Menengok ada anak sedang bermain, ternyata seorang anakku bajunya buruk, cabik-cabik bajunya, ya kan? Kemudian bayi buatinya kawan rancak sudah bajunya, lalu didatangi oleh Rasulullah. Kenapa engkau menangis nak? Apa kata Rasulullah, kata anak itu, ambu ayah ndak adol itu Pak. Nabi Muhammad kan, Nabi bapak lah apa bahasanya kan. Kemudian ayahnya sudah meninggal dunia karena gugur dalam peperangan. Akhirnya ya ayah sambung ngado, tapi ayah sambung kau malah piar tu warisan kau. Pacarnya nabak kandung itu tadi, amaknya kau balaki dilambui dia laki yang kedua kau. Bila harta kau tadi Pak, tentu miskinnya balik anak yatim kau tadi Pak. Ya kan? Akhirnya
dibawa oleh baginda Rasulullah balik ke rumahnya. Talambik beliau salat Idul Fitri tadi. Dilakian baju rancak, ya kan? Diagi makan, dipelihara di rumah beliau, sampainya dewasa, sampainya gadang. Dipelihara oleh beliau. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara anak yatim. Ya Pak Ibu, maka jangan rugi awak menginfakkan harta kita kepada anak yatim. Cocok itu. Ada kotak amalnya, ko kotak anak yatim, ko kotak tu masjid. Di muka-muka tu pun mencari, ada yang masjid dia pakai kotak yatim, kotak masjid itu baiknya. Itu dipelihara dengan baik, ya kan? Yang penting kita pisahkan kotak anak yatim dengan kotak masjid. Insyaallah orang yang memelihara anak yatim ini, yang keutamaan yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, sebaik-baik rumah adalah di mana di dalam rumah itu ada anak yatim diperlakukan dengan baik. Kemudian seburuk-buruknya rumah di mana di dalam rumah itu anak yatim dilakukan dengan jelek. Dipacaruin anak yatim tuh. Itu laku jelek itu. Tidak boleh itu dilakukan. Itu sejelek-jeleknya rumah yang di dalamnya anak yatim diperlakukan dengan kasar. Ada boleh. Tetapi diperlakukan dengan baik, dengan elok. Supaya inyo sanang. Itu sabi tadi digosok kepala inyo sanang hatinya mah. Diumbuak inyo dirayu inyo, kemudian itu disanangkan hatinya. Iko magi piti ndak pulo doh, ya kan? Wa berang-berang panjang inyo. Makan talantar pulo kadang-kadang doh. Kasihan wa ibu wa ndak boleh doh. Apalagi yatim piatu, amak meninggal, abak meninggal. Ya dak? Ini lebih sadis lagi. Lebih sedih inyo, mendalam duka inyo. Amak dah ado, abak dah ado, tinggal jo ayek lain. Atau tinggal juga orang lain, atau induk angkek jo mangkeknya, ya kan? Tidak boleh diperlakukan dengan kasar, Bu. Insyaallah kalau kita pelihara, inilah sebaik-baik rumah orang yang memelihara anak yatim di dalam rumahnya. Kemudian keutamaan yang kedua, sesuai dengan hadis baginda Rasulullah, hadis Sahih Bukhari, dikatakan ketika orang yang memelihara anak yatim ini di surga nantinya, kata Rasulullah, jari tengah dengan jari telunjuk akan berdekatan, ya kan? Lalu diberi isyarat oleh Rasulullah, ya kan? Dilentang kedua jarinya, akan bersamaku di surga nantinya seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Begitu dekatnya Rasulullah nanti di surganya. Maka untuk itu orang yang memelihara anak yatim beko badakean dengan Nabi Muhammad di surga. Bayangkan, samu jari telunjuk jari tengah bara dakeknya tuh. Orang yang suka memelihara anak yatim di sarugo bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu, ndak bohong itu Bu, ya kan? Diperintahkan oleh hadis baginda Rasulullah, maka pelihara anak yatim jangan diterlantarkan. Ndak boleh anak yatim diterlantarkan sampai jangan tidak makan, ya kan? Ditanggung, ya kan? Kemudian dipelihara pendidikannya. Pendidikan agamanya diserahkan sekolah, pendidikan umum juga diserahkan sekolahnya sampai dia tamat, sampai dia berhasil. Inilah surga yang akan membalasi kita nantinya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan-keutamaan orang yang memelihara anak yatim. Mudah-mudahan jangan kita pilih dengan anak yatim, jangan kita cekik dengan anak yatim. Insyaallah kita mudahkan kepada harta kita kepada anak yatim. Agenlah infaklah harta kita, peliharalah anak yatim dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di surga nanti hendaknya. Ini barangkali yang kami sampaikan pada kultum pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama, terutama bagi saya menyampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.